Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali adik-adikku dalam pertemuan kali ini, yaitu materi zikir bab 4 Akidah Akhlak semester 1 kelas 7 MTC Pusat. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul lagi pada pertemuan kali ini, serta sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Inilah Nabi Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Saja ya. Yang pertama yaitu pengertian zikir. Secara bahasa, zikir artinya mengingat. Sementara menurut istilah, zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik yang dilakukan dengan perkataan, ucapan maupun hati untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya zikir itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingat dimanapun dan kapanpun berada. Kemudian yang selanjutnya yaitu dalil tentang zikir. Yang pertama adalah Quran surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah, zikir yang banyak, dan sucikanlah Dia pagi dan petang. Nah, kemudian hadis riwayat Bukhari yang artinya perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya adalah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Jadi untuk membedakan orang yang hidup dan mati adalah yang dia selalu berzikir, itu artinya orang yang masih hidup. Nah, kemudian ketika orang yang masih hidup itu tidak berzikir, berarti sama artinya dengan orang yang sudah mati. Jadi diusahakan selalu berzikir dan mengingat Allah ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu macam-macam zikir. Yang pertama yaitu tasbih, berbunyi subhanallah, artinya maha suci Allah. Yang kedua tahmid, alhamdulillah, artinya segala puji bagi Allah. Yang ketiga tahlil, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang keempat takbir, Allahu akbar, artinya Allah maha besar. Yang kelima istighfar, astagfirullah, aku memohon ampun kepada Allah. Kemudian adab zikir. Nah, yang beberapa. Yang pertama yaitu sebaiknya tetap duduk tenang di tempat sholat kecuali ada sebab tertentu. Melafalkan bacaan zikir dengan baik dan benar, menghadap kiblat, kepala dan pandangan menunduk, menjaga wudhu agar tidak batal, menutup zikir dengan doa. Jadi zikir itu dilakukan dengan kesucian, kekhusyuan dan ketenangan ya. Kalau habis sholat itu hendaknya berzikir. Kita berzikir dan melakukan adab zikir yang sudah kakak sebutkan ini. Kemudian apa sih manfaat berzikir? Yang pertama itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menyehatkan hati dan jiwa, memupukkan jiwa sosial di masyarakat, terhindar dari bahaya, hati menjadi tentram. Yang ke-8 menetapkan keimanan. Kemudian cara-cara membiasakan diri agar selalu berzikir. Menyadari bahwa dengan zikir berarti mengingat akan keberadaan Allah. Yang kedua, menyadari bahwa zikir banyak manfaatnya untuk kehidupan. Menyadari bahwa zikir adalah pelengkap sholat. Yang keempat, membiasakan diri membaca kalimat zikir, memanfaatkan waktu luang untuk berzikir, menghindari perkataan buruk dan berusaha menjadi orang sabar, berusaha melakukan kegiatan yang bermanfaat. Nah, jadi begitu ya, zikir itu artinya mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya dalam azab berzikir dia dilakukan dengan yang pertama yaitu kita dalam keadaan suci, kedua habis sholat, lebih utama ya habis sholat, dan tenang, artinya tidak tengok-tengok dan khusyuk itu ya. Manfaat zikir sangat banyak, tadi sudah jelaskan bahwa kita semakin dekat kepada Allah dan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan, terhindar dari mungkin berlaku buruk. Misalkan kalau melakukan keburukan, kita selalu berzikir, artinya kita selalu mengingat kepada Allah agar terhindar dari berlaku keburukan. Nah, cara-cara membiasakan zikir antara ini sudah dijelaskan. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Tetap semangat belajar walaupun dalam keadaan pandemi. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Mari kita tutup dengan lafal alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kakak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.